Oke guys, mari kita isi neraca per tanggal 30 Juni 1982 ya guys ya. Kita buat dulu tabelnya. Oke, di sini dia neraca dibagi dua ya guys ya. Sebelah debit dan sebelah kredit. Debit itu adalah wujud dari harta dan kredit itu sumber dari harta itu sendiri, yaitu hutang dan modal ya guys ya. Teman-teman harus berusaha untuk memiliki modal lebih besar daripada hutang ya guys. Di soal ini kasnya tidak diberitahu ya guys. Maka kita harus cari. Diketahui di sini piutang dagangnya 16.940 ya guys. Berikutnya peralatan kantor diketahui nilainya 7.920.000. Nilai tanah 13.200.000 ya guys. Dan yang terakhir nilai gedung dia 28.600.000 rupiah. Kemudian hutang dagang nilainya 12.100.000 rupiah ya guys. Dan hutang weselnya 3.410.000 rupiah. Dan yang terakhir modal Sunardi nilainya 58.190.000 ya guys. Kalau kita jumlahkan total hutang dia menjadi 15.510 ya guys. Dan semua total pasifa yaitu hutang dan modal itu setelah dijumlahkan keseluruhannya menjadi 73.700.000 rupiah ya guys. Nah, nilai aktiva dan pasifa harus sama ya guys. Maka nilai aktiva nilainya adalah 73.700.000 ya guys ya. Sekarang kita mencari nilai kasnya ya guys. Total semua aktiva kita kurangkan dengan jumlah aktiva-aktiva yang ada ya guys, untuk mendapatkan nilai kas itu sendiri ya guys ya. Maka dapatlah nilainya adalah 7.040.000 ya guys. Aktiva dan pasifa itu harus sama ya guys ya. Kalau tidak sama berarti ada masalah ya guys. Di sini kita mencoba membahas soal nomor 1 ya guys ya, di mana telah terjadi penjualan atas tanah, di mana harga jual tanah itu sama dengan harga belinya ya guys ya. Jadi tidak ada untung dan ruginya ya guys. Di sini dikatakan diterima uang tunai sebesar 2.200.000 ya guys ya, dan sisanya dibayar beberapa hari kemudian ya guys, senilai 4.400.000. Maka kita catat kas di debit 2.200.000, piutang dagang 4.400.000, dan tanah kita kreditkan senilai 6.600.000 ya guys ya. Nah, mari kita susun neraca per 1 Juli ya guys ya, dimana kasnya bertambah 2.200.000 dari awal ya guys ya. 7.040.000 tambah 2.200.000 ya guys ya, maka dapat hasilnya 9.240.000 ya guys. Berikutnya piutang dagang jadi bertambah dari awal ya guys ya, dimana piutang dagang awal 16.940.000 ditambah 4.400.000 ya guys, dapat dia 21.340 ya guys ya. Kemudian tanah kan tadi dijual 6.600.000 ya guys ya. Jadi tanah di awal 13.200 berkurang senilai 6.600.000 ya guys ya. Maka dapat sisa tanah terakhir 6.600.000. Jadi teman-teman bisa lihat di sini aktiva dan pasifa tetap nilainya sama ya guys ya. Hanya wujud asetnya berubah ya guys. Oke, kita kerjakan soal tanggal 11 Juli 1982 ya guys ya, di mana diterima kas sebesar 4.400.000 atas pelunasan tanah ya guys ya. Maka kasnya bertambah di debit 4.400.000 dan piutang dagangnya berkurang senilai 4.400.000 ya guys ya. Piutang berkurang teman-teman harus letakkan dia di sebelah kredit ya guys ya. Di waktu bersamaan dibayar hutang dagang senilai 1.210.000 ya guys ya. Maka hutang dagang berkurang sebesar
1.210.000 dan kas berkurang ya guys ya, senilai 1.210.000 ya guys. Perubahan kas teman-teman bisa lihat di mana kas awal dia 9.240.000 ditambah 4.400.000 dapat dia 13.640.000 dikurang 1.210 ya guys ya, maka dapat kas terakhir adalah 12.430 ya guys. Untuk piutang berkurang ya guys dari nilai 21.340 karena ada pembayaran tanah tadi, maka berkurang 4.400 ya guys ya. Jadi nilai piutang dagang terakhir adalah 16.940.000 ya guys ya. Untuk total harta berkurang karena ada pembayaran hutang ya guys, menjadi 72.490.000 ya guys ya. Hutang yang tadi 12.100.000 berkurang senilai 1.210.000 ya guys ya. Dapat terakhir nilainya adalah 10.890.000 ya guys. Total hutang yang ada menjadi 14.300.000 ya guys. Maka total pasifa adalah total hutang ditambah modal Sunardi ya guys ya, menjadi 72.490.000 ya guys. Jadi nilai aktiva dan pasifa nilainya harus sama ya guys. Kalau tidak sama berarti ada salah penjumlahan atau pengurangan ya guys. Oke guys, sampai di sini video kita ya guys ya. Sampai jumpa di next video. Semoga bermanfaat.